Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Hafiza Furkan dengan NIM 2305234. Baiklah, saya di sini akan membacakan sekilas tentang kesimpulan dari materi 1 sampai 8 sistem politik. Materi pertama itu mengenai tentang apa sih itu sistem politik. Sistem sendiri adalah himpunan komponen atau bagian yang saling berkaitan sesama lain untuk mencapai satu tujuan bersama. Sedangkan politik itu adalah satu kesatuan yang saling berkaitan yang tujuannya untuk mengatur pemerintahan dengan cara melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu atau juga mengatur hubungan negara dengan negara lain. Sedangkan sistem politik di Indonesia adalah keseluruhan atau kumpulan berbagai kegiatan yang ada di Indonesia ini yang dengan tujuan untuk mencapai kepentingan umum, baik itu upaya penentuan keputusan, mewujudkan keputusan, pengambilan keputusan, seleksi, dan menentukan skala prioritas. Lingkungan politik itu ada dua, yakni lingkungan internal, yakni sistem ekologi, sistem biologi, sistem sosial, dan sistem kepribadian. Sedangkan lingkungan eksternal adalah sistem ekologi internasional, sistem sosial internasional, dan sistem hubungan internasional. Materi kedua yaitu mengenai kapabilitas sistem politik. Kapabilitas sendiri adalah kemampuan sistem politik dalam menghadapi tantangan dan dinamika perubahan sistem politik yang ada di negara Indonesia ini. Kapabilitas sistem politik terbagi menjadi beberapa, yakni satu, kapabilitas ekstraktif, yang kedua kapabilitas distributif, yang ketiga kapabilitas regulatif, kapabilitas simbolik, kapabilitas kapabilitas responsif, dan kapabilitas internasional. Selanjutnya mengenai materi yang ketiga, yakni perkembangan partai politik. Yang pertama itu ada namanya itu masa demokrasi liberal, di mana masa demokrasi liberal ini terdapat 4 partai besar dalam yang berhasil memenangkan pemilu, yakni PNI, PSI, NU, dan juga Masyumi. Pada demokrasi liberal ini, kabinet tidak berhasil melaksanakan tugasnya sehingga lahirlah dekret Presiden 5 Juli 1999 yang menandai berakhirnya demokrasi liberal dan munculnya demokrasi terpimpin. Yang kedua, masa Orde Lama, yakni pada masa ini fokus pada penerapan Pancasila secara konsekuen dan secara murni, tetapi sistem politik berdiri oleh tiga kekuatan, yakni Insinyur Soekarno, militer, dan juga PPKI. Pada sistem Orde Lama ini, sistem politik tidak bisa berjalan sesuai dengan penerapan Pancasila, malahan menyimpang dikarenakan adanya aksi pemberontakan PPKI. Selain itu, pada masa Orde Lama ini terjadi sistem pemerintahan yang otoriter, yakni penguasa lebih dominan terhadap pemerintahan dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Yang ketiga ada Orde Baru, yakni pada masa Soeharto yang ditandai dengan munculnya berdirinya ABRI pada tanggal 22 Agustus 1945. Di sini pada masa ini juga termasuk pemerintahan yang otoriter karena sistem partai politik didominasi oleh Partai Golkar yang merupakan tangan kanan dari pemerintah sendiri atau penguasa negara sendiri. Yang selanjutnya adalah pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini merupakan masa dimulainya adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia, demokratisasi, adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat, kebebasan pers, dan juga kebebasan berkumpul, berserikat, dan juga mendirikan organisasi baru. Materi keempat mengenai tentang kelompok kepentingan. Kelompok kepentingan adalah kelompok yang terorganisasi yang bertujuan untuk secara aktif mempengaruhi pemerintahan. Yang dimana di sini mereka berusaha mempengaruhi
dalam pengambilan kebijakan pemerintah terhadap kelompok yang diwakilinya. Kelompok kepentingan ini terdiri menjadi 4. Yang satu adalah kelompok anomik, yang kedua kelompok asosiasional, yang tiga kelompok nanosesional, yang keempat selanjutnya adalah kelompok institusional. Yang selanjutnya adalah materi kelima, lembaga legislatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang membuat peraturan perundang-undangan atau undang-undang, atau yang sebagai peraturan yang untuk bagaimana cara mengatur bangsa ini dan juga ketatanegaraan bangsa negara Indonesia ini. Selain membuat peraturan undang, lembaga legislatif juga bertujuan untuk mengawasi proses berjalannya kebijakan pemerintah. Lembaga legislatif ini terdiri atas 3, yakni DPR, MPR, dan juga DPD. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.